Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Waldo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita yang bernama Natalie Connolly, dia berusia 26 tahun, dikenal banyak orang karena kecantikan juga personalitinya yang sangat akrab dengan siapapun. Natalie memiliki saudara kembar dan mereka sangat dekat, juga identik. Natalie telah memiliki seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun bernama Madison. Tanpa suami atau pasangan, Natalie membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang dan melakukan apapun tanpa anaknya merasa kekurangan. Pada bulan Desember tahun 2016, suatu malam Natalie keluar bersama dengan temannya ke sebuah klub malam. Dan di sana Natalie mengenal seorang pria kaya raya yang bernama John. John saat itu tinggal di kota Staffordshire di negara Inggris, dan John adalah pria yang sangat kekar, juga elegan, yang telah berumur 39 tahun. Malam itu Natalie didekati John dan mereka bertukar nomor telepon. Setelah malam itu, John sering mengajak Natalie keluar dan menghabiskan malam bersama. Natalie tidak tahu siapa John dan apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Natalie sering diberi hadiah-hadiah mewah dan John mengatakan jika itu tidak seberapa baginya karena dia adalah multimilioner. Natalie juga sering diajak makan malam di sebuah restoran bintang 5, namun Natalie tidak tahu jika John telah memiliki 3 orang anak dan saat itu John juga sedang menanti anaknya lahir dari tunangannya. John setelah jalan beberapa waktu bersama Natalie, dia mengatakan kepada tunangannya jika dia akan hidup bersama dengan kekasih barunya, yaitu Natalie. John menyuruh tunangannya yang sedang hamil untuk meninggalkan rumah itu dan dia akan mengajak Natalie pulang ke rumahnya. Natalie diajak John ke rumah mansionnya itu bersama dengan anaknya Madison, dan John memberikan mobil mewah plus sopirnya untuk mereka. Bahkan kartu kredit premium diberikan ke tangan Natalie untuk dia belanja apa yang dia suka. Ketiga anak John juga sangat dekat dengan Natalie dan Madison, dan Natalie mengatakan jika hidupnya seperti dalam mimpi yang menjadi kenyataan. Namun dia tidak sadar jika apa yang dia terima akan dia tebus dengan sesuatu yang sangat mahal. Natalie pelan namun pasti dia merasa kemewahan yang dia dapat dari John tidak murah untuk dia tebus. Natalie setelah tinggal bersama dengan John, dia tahu kebiasaan buruknya. John akan memperlakukan Natalie seperti peliharaan yang dapat dia suruh dan gunakan di atas ranjang. Bukan hanya itu, Natalie akan mendapat luka memar juga sayatan di sekujur tubuhnya hanya untuk menuruti apa yang dia minta. Natalie juga tidak punya pilihan untuk menolak permintaan John karena dia takut jika John akan mengusirnya dari mansion itu seperti yang dia lakukan kepada tunangannya. Natalie pun mengatakan kepada saudara kembar juga ibunya apa yang telah dia lewati di dalam rumah John. Menurut keluarga Natalie sangat kesulitan untuk memilih antara hidup sederhana atau mengorbankan dirinya untuk terus memiliki gaya hidup layaknya seorang princess. Hubungan antara Natalie dan John berjalan sangat harmonis, namun apakah John akan setia kepada satu wanita? Kita semua sudah bisa tebak apa yang akan terjadi. John dengan kekayaan dan tampang yang rupawan, dia akan sangat mudah mencari wanita-wanita di luar yang haus akan materi. Dan lelaki yang sudah memiliki kebiasaan menggunakan wanita seperti objek, dia tidak akan bisa setia kepada pasangannya. John merasa jika Natalie adalah miliknya dan dia tidak akan membiarkan orang lain untuk mendekati Natalie. Namun dia terus mencari wanita di luar sana karena John memiliki apa yang dia harus tukar dengan wanita-wanita itu. Natalie tahu jika John bukan hanya miliknya dan dia mencoba keberuntungan untuk mencari orang yang sepadan kekayaannya dengan John namun tidak memiliki kelainan dalam berhubungan. Natalie kira jika John akan menerimanya jika dia juga memiliki simpanan di luar. Namun suatu hari, John mengetahui Natalie sedang chatting bersama dengan pria lain dan itu membuat John sangat murka.
Namun karena John masih ingin menggunakan Natalie, maka dia memendam kemarahannya itu dan berpura-pura seperti tidak terjadi sesuatu. Pada tanggal 18 Desember pada tahun 2016, John mengajak Natalie keluar untuk makan malam di sebuah restoran mahal, dan setelah makan malam, John mengajak Natalie untuk nonton football. Di sana John sengaja membelikan minuman beralkohol dan juga mengajak Natalie untuk menghirup bubuk putih. Namun hari itu John memberikan dosis yang sangat besar kepada Natalie. John seringkali melakukan hal itu sebelumnya kepada Natalie sebelum dia membawanya pulang untuk melayaninya di atas ranjang. Malam itu Natalie meminum sebanyak mungkin karena dia tidak mau merasakan sakit yang teramat ketika dia dibawa pulang dan melayani kemauan John di atas ranjang. Setelah Natalie sudah tidak bisa lagi minum, John mengajaknya pulang. Dan malam itu Natalie sudah menyiapkan diri untuk membayar apa yang John keluarkan untuknya. Setibanya di rumah, Natalie lupa handphone miliknya ketinggalan di dalam mobil. John menyuruh Natalie untuk langsung menuju ke kamar tidur dan John akan mengambil handphone miliknya yang masih ketinggalan di mobil. Entah malam itu John membaca teks Natalie dengan pria lain yang ada di handphonenya hingga akhirnya John mengambil tindakan di luar nalar manusia. Malam itu, John setelah mengambil handphone milik Natalie, dia masuk ke kamar dan di sana John mulai melakukan pemukulan, tendangan, juga berjalan di atas tubuh Natalie. Natalie dibawa kesadarannya karena akibat bubuk putih dan juga minuman, dia tidak bisa berbuat banyak. John mengambil produk pemutih dari kamar mandi dan dia siramkan ke wajah Natalie. Lalu botol produk itu dia masukkan ke dalam vagina Natalie. Setelah John puas menyiksa Natalie, dia membiarkan Natalie di tangga dalam keadaan tidak berpakaian dan membiarkan Natalie mandi dengan darahnya sendiri. John menuju kamar tidur dan keesokan harinya, John melihat Natalie sudah dalam keadaan tidak bernyawa. John menghubungi layanan darurat, namun menurut operator, saat dia menjelaskan untuk membantu korban, John sangat tenang dan santai dengan mengatakan jika Natalie sudah meninggal. Ambulan yang mengambil tubuh Natalie mengatakan jika korban mendapat luka sebanyak 40 dan pihak forensik menyatakan jika Natalie meninggal akibat kehabisan darah karena kemungkinan luka dari botol yang berada di dalam vaginanya itu sangat besar. John dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan di sana John mengatakan jika Natalie yang menginginkan dia untuk memasukkan botol itu. John juga mengatakan jika itu bukan pertama kalinya dia melakukan kepada Natalie dan sebelum-sebelumnya tidak pernah ada masalah. Menurut pengakuan John, Natalie sendiri yang meminta untuk menyakitinya seperti pukulan atau tamparan di tubuhnya. Dan saat dia memasukkan botol pemutih itu dan dia menariknya dengan penuh cairan merah, Natalie masih memintanya untuk mengulanginya lagi. John menyatakan jika dirinya bukan pelaku pembunuhan, namun dia inosen. Karena apa yang dia lakukan hanya mengikuti apa kata Natalie. Dalam persidangan, John juga menyatakan jika Natalie menyukai kekerasan dalam seksual dari berbagai macam cara. Dan ketika jaksa menanyakan kenapa dia membiarkan Natalie di tangga dalam keadaan tidak berpakaian, John menjawab jika itu sering dia lakukan dan Natalie akan kembali ke kamar setelah dia sadar. Menurut orang-orang di sana, John dalam persidangan itu terlihat sangat dingin dan juga tenang. Namun di akhir persidangan, hakim hanya menjatuhi hukuman selama 3 tahun dan 8 bulan penjara. Setelah John mendekam selama 22 bulan di penjara, dia akhirnya diberi kebebasan. Dan keputusan untuk membebaskan John banyak menuai kritik pedas dari berbagai kalangan. Karena pembunuhan dengan dalih kepuasan seksual dengan cara yang menyimpang sangat rentan terjadi. Dan itu seringkali digunakan oleh kebanyakan pelaku yang memiliki kelainan dalam berhubungan. Pada tahun 2020, pihak parlemen menyetujui jika kekerasan dalam seksual juga termasuk kejahatan kriminal. Pada tanggal 29 April pada tahun 2021, telah ditetapkan undang-undang dan hukum atas penyimpangan juga kekerasan dalam seksual. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen.
Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.